Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik karena masalah ini. Meminta maaf kepada masyarakat itu mungkin atas kegaduhan yang terjadi selama ini, dan bukan berarti dia mengakui apa yang dituduhkan ya. Selebtubers, kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang menjerat seleb TikTok Fadel Bajideh memasuki babak baru. Mantan kekasih Laura Meizani itu akhirnya menjalani sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 20 Juni 2025. Saat ditemui usai sidang, Fadel mengaku bersalah dan menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Fadel juga mengaku ingin bertemu langsung dengan Nikita Mirzani selaku pelapor bukan tanpa alasan. Dancer berusia 20 tahun itu rupanya ingin menyampaikan permintaan maaf secara pribadi. Ia berharap momen persidangan bisa menjadi jalan rekonsiliasi meski hingga kini belum ada tanda-tanda permintaan itu akan diterima. Namun, harapan Fadel untuk bertemu Nikita sepertinya kandas sebelum sempat dimulai. Saat ditanya awak media soal kemungkinan bertemu dengan Fadel di persidangan, Nikita Mirzani justru bereaksi tajam dan menyebut ogah bertemu mantan kekasih putrinya tersebut. Respon itu pun seolah menegaskan bahwa Nikita masih teguh dengan sikapnya untuk menolak segala bentuk pertemuan atau perdamaian dengan Fadel. Kalau dari Fadel, kalau buat hasil sidang belum bisa Fadel kasih tahu, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Oke. Udah kasih dakwaan nggak? Enggak, belum bisa Fadel kasih. Udah ya, silakan aja ya. Ayo cukup ya. Sorry ya. Tolong ya Pak. Pagi Kak. Gimana Kak, sehat? Baik, alhamdulillah. Gimana Kak persiapan persidangan udah siap Kak? Siap. Mendengar dakwaannya nanti. Siap. Ada ditambahin Mbak dari anaknya. Anak siapa? Dari anak Mbak. Anak aku. Loli katanya Ami semangat terus. Ami doain, Loli doain yang terbaik. Oke, kanan. Udah sampai ketemu Fadel belum Mbak? Aduh najis banget ketemu. Niki makin cantik kita. Niki sehat Kak. Iya, karena aku dirawat sama ibu-ibu petugas di rutan. Ini kegiatannya apa aja Kak Niki untuk sidang hari ini kan? Kegiatannya belajar bikin rambut, mote, olahraga. Niki udah siap untuk sidang hari ini Kak? Iya dong. Harapan untuk dakwaannya kan Niki. Kan ini yang ditunggu-tunggu. Nanti kalian dengar sendiri dakwaannya ya. Optimis. Pelan-pelan aja. Nanti ada yang mau disampaikan Kak ke RG? KRG si Reza Ratu Flexing. Ya. Pakailah harta bendamu nanti di persidangan ya. Ini kalau dihadirin mau disampaikan nggak Mi? Oh pasti dong. Nanti kan dia akan berhadapan sama saya. Oh nanti rahasia. Berarti udah siap banget ya? Siap dong. Ini gimana jalannya guys? Iya, makasih. Langsung aja dong. Kalian nunggu dari jam berapa? 9. Udah makan belum? Udah. Alhamdulillah. Apa? Ini mungkin kegiatan-kegiatan baru di dalam sana apa aja sih yang baru? Kegiatan di rutan banyak banget. Ibu karutannya Bu Negi juga baik. Nggak tahu. Perdamaian. Saya nggak tahu siapa. Jadi kalau mama mau komunikasi, saran saya jangan cari saya. Karena yang memutuskan bukan saya. Cari Nikita Mirzani. Langsung aja tentukan. Berarti memang tidak ada komunikasi ke abang ya? Nggak ada. Saya nggak tahu. Nggak pernah berkomunikasi dengan saya. Ya kalau memang ingin berkomunikasi mencari jalan keluar, cari saja Nikita Mirzani. Bagaimana caranya lah, pinter-pinter lawyernya, bagaimana bisa mengakses, bisa bertemu dengan Nikita Mirzani.
Bang, mungkin ada pesan nggak sih dari Kaniki sendiri untuk persidangan dari Fadel ini sendiri? Nggak ada dia minta dituntut setinggi-tingginya. Itu menghancurkan anak saya, menghancurkan masa depan anak saya satu-satunya. Makanya jangan ditanya, nanti dia emosi lagi. Ya. Di sisi lain, dukungan terus mengalir dari pihak keluarga, terutama dari sang ibu Titin Bajideh. Sang ibunda hadir di pengadilan dan sempat membisikkan kalimat penyemangat untuk putranya. Sementara kakak kandungnya, Martin Bajideh dan Bintang, juga terlihat mendampingi dan membawa makanan serta perlengkapan untuk Fadel di rutan. Menurut Martin, adiknya dalam kondisi sehat dan kuat secara mental. Meskipun ini adalah pengalaman hukum pertamanya. Itu aja sih. Walaupun sebelumnya sudah banyak pengaruh. Insya Allah saya tahu anak saya karena saya ibu yang melahirkan dia. Insya Allah saya tahu anak saya. Itu aja. Bu bawa apaan aja itu? Ya ini tadi baju putih buat dia, ada cemilan. Terima kasih ya. Ya, Cemilan apa Bu? ini ada makanan sama kopi buat dia. Apa yang dikangenin dari Fadel Bu? Iya, apa ya, kangennya dia tuh suka minta makanan yang kesukaannya dia sih. Ya misalnya nasi goreng, mama buatin nasi goreng, mama minta itu aja sih. Bu, udah lama nggak ketemu, dari kapan Bu? Udah berapa bulan? Ya 4 bulan ya, 4 bulan. Jauh ya, memang kan cuma beda jauh aja jaraknya. Tapi kalau untuk Fadel ada di hati saya selalu. Setiap doa biasa. Bu, komedian sendiri ini buat sidang kah? Ya, nahan rindunya ya apa ya, saya selalu cuma titip doa aja sih. Itu aja yang ibu kirim doa buat Fadel selalu di setiap sudut ibu itu. Melihat Fadel hari ini persidangan kemudian orang tua seperti apa? Ibu pun kan baru kali ini ya, ibu nggak ngerti ya. Ya pokoknya ibu khawatir bilang Bismillah itu aja, biar lancar semuanya. Bawa apa aja nih? Ini bawa ada bawa kopi buat Fadel, ada makanan juga, ada pesanan-pesanan dia di rumah. Oh, pada sebenarnya minta ya. Bu, kalau ini ada juga yang Oh itu baju, memang kan nggak pernah ketemu ya, cuma katanya harus pakai putih hari ini. Jadi ibu bawain putih buat dia pakai nanti. Kalau ibu, ya insya Allah ya, ibu sih selalu berdoa yang terbaik buat anak ibu. Semoga cepat bisa kumpul lagi sama ibu, keluarga kecil ibu. Itu aja semoga pasti ada kemenangan, kakaknya juga. Pokoknya nggak apa-apa yang ibu minta bisa kumpul sama keluarga kecil. Ponakan kalau nanya ke Ibu jawab. Lagi tugas, dari tugas kuliah katanya, kok nggak pulang-pulang ya lama katanya, bilangnya enggak. Tapi ada itu nggak sih Bu, pembatasan untuk nonton sosial media ponakan sendiri? Oh iya ada Pembatasan. kita selalu di warna ya, kita selalu perhatiin dia nggak boleh buka ini, nggak boleh buka ini, gitu aja. Sangat menjaga kejagaan ya. Dijaga. Bu, kalau biasanya kangen sama Fadel, maksudnya melakukan apa? Ya paling scroll ininya dia ya, dipakai dia cuma itu aja yang ibu lihat, scroll diulang-ulang. Apalagi sekarang kakaknya lagi rajin flashback lagi, kirim email lagi ya, konten-kontennya dia yang lama. Itu aja yang ibu lihat. Tapi tadi sempat ketemu sama Ibu lu pikirnya mama ada di sini pada gitu. Perasaan gimana setelah 4 bulan akhirnya ketemu Fadel lagi? Dia perasaan senang ya. Insya Allah ini mungkin jalannya nanti bisa akan selamat. Tapi ada yang berubah nggak Bu? Setelah kan kemarin pas masuk kemarin belum pernah ketemu lagi kan? Kalau dari di Polres sih udah banyak sih perubahannya. Dia udah bisa hatam, udah bisa hafal jus apa gitu ya, Al-Baqarah yang terakhir. Itu sih udah banyak perubahannya bagi ibu ya. Bagi ibu karena tadinya kan dia nggak ini ya, nggak rajin gitu, sholat juga masih bolong-bolong. Sekarang mungkin menuju
Sudah kali ya. Bang, dikit bang. Bang, sedikit bang. Ya bang, gimana bang persiapan nanti mungkin? Sedikit ya bang, izin. Oh iya. Portal benar bang. Ipa sih pak. Masuk tuh. Bapak udah. Ya. Ipa. Ya. Bang, gimana bang? Sidang mungkin bang, gimana bang? Ya jelas sidang berdua ya kita berdua support buat Fadel juga. Pokoknya berdua yang terbaik nih buat Fadel. Biar semuanya lancar. Bismillah. Kalau terakhir sendiri kesiapan Fadel gimana bang? Pernah ngobrol nggak? Nggak pernah sih, jadi kita dari kuasa hukum kita yang kabarin. Jadi mentalnya kuat, udah kuat. Ya kita supportnya karena baru pertama kali ya kayak gini ya kita ya. Ya berdoa sih yang paling penting. Kondisi kesehatan ini gimana bang Fadel bang sejauh ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang diceritain nggak sih ke keluarga mungkin? Kita belum bisa banyak ini ya karena dari perantara ya dari lawyer saya sendiri. Jadi yang penting yang terbaik itu aja. Dan Fadel udah siap banget kok. Ya. Jadi semenjak dilimpahkan emang belum ketemu lagi ya bang? Belum. Sama yang dapat kabar dari kuasa hukum kita ya kangen lah sama keluarga. Ini bawa apa bang hari ini? Bawa cemilan lah buat dia. Oh, buat Fadel. Makanan kan? Prepare buat kalian mau bawa ini juga kan baju juga ya, meja. Ini kan sidang perdana ya bang, mungkin ada rasa kesulitan. Pasti. Jadi kita belum tahu gimana teknisnya, jadi kita lihat aja nanti gimana. Iya. Kayak gitu. Belum banyak ngerti ya teknisnya gimana, nanti biar kita ikutin. Kita juga bingung ya. Iya. Yang penting biar lancar aja, doain semua teman-teman. Ada harapannya mungkin bang? Ya harapannya biar selesai semua, selesai semua lah, biar tetap lancar. Dari Fadel juga biar lancar nanti pertama kali dia. Mudah-mudahan semuanya lancar. Oke. Berdua doang atau ada orang tua nanti atau gimana? Ada papa sama mama selalu ikut. Oke. Ya, makasih semua ya. Seperti diketahui nih guys, kasus ini berawal dari hubungan asmara Fadel Bajide dengan Laura, putri artis Nikita Mirzani. Meski sempat bucin, hubungan keduanya diwarnai sejumlah kontroversi, seperti perselingkuhan dan kekerasan hingga tindak asusila dan aborsi. Tak tinggal diam, sang ibunda yang sejak awal menentang hubungan Laura dan Fadel segera lapor polisi. Tepatnya pada akhir tahun 2024 lalu, Nikita resmi melaporkan Fadel atas dugaan persetubuhan dan aborsi anak di bawah umur. Tak hanya menyuruh aborsi, Fadel juga dituding memakai uang Laura untuk renovasi rumah dan biaya kuliah senilai 400 juta rupiah. Setelah melalui proses penyelidikan, Fadel resmi menjadi tahanan Kejari Jaksel dan kini dititipkan di Rutan Cipinang. Sementara itu, Nikita yang juga tengah menjalani proses hukum atas kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys kini ditahan di Rutan Pondok Bambu. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, sidang lanjutan kasus ini dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor. Pihak kuasa hukum Fadel mengaku tetap berupaya membuka pintu damai dengan permohonan maaf di persidangan. Namun, ia juga meminta terdakwa Fadel untuk menerima segala bentuk reaksi dari pihak Nikita, termasuk makian dari pelapor. Pembacaan dakwaan. Pembacaan dakwaan sudah berjalan dengan baik. Dari kami dari Fadel sendiri tidak ada apa yang lama. Tidak ada Aku menerima semua isi dakwaan yang dibacakan sama Beng turunan Beng. Kau ya agak keras boleh kau ya? Iya. Apa saja isi dakwaannya kalau? Ya garis besarnya isi dakwaannya seperti yang kemarin rame katanya gitu. Tapi nanti kan kita akan melihat pembuktian pada saat sidang masuk. Dakwaannya dibacakan secara detail? Tidak. Kamu tidak meminta untuk dibacakan secara detail? Ya perlu juga ya. Artinya
hukumannya? Iya. Nggak dibaca. Tapi pasal Yang dikenakan sesuai Boleh yang lain nggak pertanyaannya? Kalau ya tadi statement terakhir dari Fadel adalah dia meminta maaf untuk kegaduhan. Which is mean apakah ini berarti ini adalah pengakuan dari dia? Oke, gue salah. Kalau orang minta maaf itu kan nggak mesti salah seperti apa yang dituduhkan ya. Jadi diartikannya juga bukan. Saya mau meminta maaf kepada masyarakat itu mungkin atas kegaduhan yang terjadi selama ini dan bukan berarti dia mengakui apa yang dituduhkan ya. Jadi ya kita lihat ini kan masih asas praduga tak bersalah sampai ke tempat. Tapi lebih spesifik meminta maaf kepada siapa? Tadi pada siapa katanya? Ya pada masyarakat. Tidak meminta maaf secara spesifik. Sementara ini sesuai dengan statement aja tadi kepada masyarakat kan minta maaf. Artinya kalau minta maaf itu kepada masyarakat, minta maaf atas kegaduhan. Kalau kita sedang berlanjut, Saksi-saksi. menghadirkan saksi siapa saja? JPU tuh tugasnya menghadirkan saksi. Ya tentunya lapor, korban gitu ya. Itu artinya diwajibkan hadir ya pelapor Iya. dan korban. Iya. Upaya kedepannya mungkin Upaya kedepannya kita lihat aja seru nggak di sini. Nah, tadi kan ada sempat minta maaf juga, sempat dia bilang kan soal kemarin sempat berbohong gitu kan. Itu berbohong apa sih kamu? Enggak, kenapa tadi nggak dibilang sama dia yang berbohong? Kan Fadel yang ngasih statementnya bukan saya. Oke. Ya bang. Tanggapi. Udah kita posisi sidang ini perwakilan dari keluarganya tidak menanggung. Mungkin sampai saat ini ya kita masih lihat Fadil tadi kan semangat, terus dari kuasa hukum dari keluarga dari Fadil juga semua sudah dijelaskan tadi kan. Jadi intinya kita semuanya percaya semuanya akan berjalan dengan lancar. Bismillah. Melihat Fadil akan menjalani sidang hari ini Ya senang terus umur segitu kuat dia jalanin ini semua, itu suatu ya di luar inilah nalar saya, gitu aja sih. Bang, kalau tadi ada obrolan mungkin sama Fadil yang bisa di-share bang? Belum, kita nggak ngobrol sih tadi, belum. saat jalan. Iya jalan. Ya itu cuma kita minta nitip doa aja. Semangat. Iya semangat. Menguatkan aja. aja sih. Fadil katanya mau ngomong tadi main berbohong itu bagaimana? Yang tahu Fadil, nggak tahu, karena kan banyak ini ya, banyak arti itu, kita nggak tahu apa. Saat diberi kata-kata untuk menguat Fadil responnya gimana tadi? Happy ya, dia happy sekali hari ini keluarganya semua datang full. Saya juga untuk pertama kali lihat ada saudara perempuannya juga hadir ya. Artinya dia mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarga dan itu yang menguatkan dia. tadi juga Fadel bersidang terkait kasus dengan Nikita sendiri gimana Pak? Ya kalau itu kan memang harus disidangkan ya, karena dia sudah jadi saat ini terdakwa ya, disidangkan. Seingat saya juga tahu nomor perkaranya, tapi mungkin saya harus lihat supaya saya nggak salah. Jadi karena itu sidang adalah terkait dengan kesusilaan dan terkait dengan anak, sidangnya pasti tertutup. Ya, teman-teman media boleh ke sana tapi mungkin tidak bisa masuk di ruangan sidang. Pun seandainya Anda di ruangan sidang mungkin diberi hak untuk foto-foto, setelah itu Anda diusir. Seperti kita sidang di pengadilan agama. Tertutup. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi Anda diberi hak untuk memfoto, habis itu Anda suruh keluar. Itu di pengadilan agama. Tapi karena ini betul-betul kesusilaan dan terkait dengan anak, saya yakin mungkin total Anda di closing untuk bisa bertemu di dalam ruangan. Itu tergantung daripada kebijakan majelis hakim. Karena memang peraturan Mahkamah Agung seperti seingat saya itu nggak boleh. Nah, itu adalah terkait dengan dugaan tindak pidana dakwaan yang disangkakan kepada Fadil. Akankah Laura Merjani akan dihadirkan nantinya? Yang pertama yang dihadirkan pertama kali itu adalah Nikita Mirjani sebagai pelapor sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura. Soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan
Nikita Mirzani. Nggak ada, jadi setelah saya perjuangkan dan sudah akhirnya kita dapatkan fakta-fakta memang ada kasus tersebut, ada pencabulan dan juga aborsi, ya udah diproses secara hukum, ditetapkan tersangka, ditahan dan sampai saat ini. Itu ancamannya seingat saya 15 tahun. Kalau saya salah mohon maaf karena kan saya orangnya selalu ingin melihat pasal supaya saya tidak salah baca. Lantas, apakah permohonan maaf ini akan membuka peluang damai atau justru memperkuat tekad Nikita untuk menuntut hukuman maksimal?